Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 1 Jatirejo, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Rohman, MPDI, selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMPN 1 Jatirejo, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta workshop yang berbahagia. Dan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara workshop kurikulum Satuan Pendidikan SMPN 1 Jatirejo tahun ajaran 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, doa. 4. Acara inti workshop kurikulum Satuan Pendidikan SMPN 1 Jatirejo tahun pelajaran 2025-2026. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Jatirejo, kepada Bapak Nasruddin Hilmi SAG MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Aliono AB SOS MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bu Mujiati SOS MM selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Rahman, fasilitator dari BPGTK Provinsi Jawa Timur, Pak Asmoyo selaku Ketua Komite SMP Negeri 1 Jatirejo, Bapak Ibu Wali Murid Paguyuban, anak-anak selaku perwakilan siswa, dan Bapak Ibu Guru serta staf karyawan tata usaha. Alhamdulillah hari ini kita masih senantiasa diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan salah satu kegiatan inti, yaitu menentukan 1 tahun ke depan seperti apa warna program-program dari sekolah kita. Sebelum lebih lanjut, perkenankan kami melaporkan Bapak beberapa hal terkait dengan sekolah kami, juga termasuk kegiatan ini, bahwa kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari paguyuban, dari komite tentu saja, perwakilan dari siswa dan Bapak Ibu Guru. Kemudian terkait dengan sekolah ini, saya berada atau ditugaskan di sekolah ini sejak Februari 2024. Alhamdulillahnya bahwa saya ditugaskan di sekolah yang sudah berpredikat adiwiyata nasional. Namun dari pengamatan ternyata ini menjadi persoalan besar di awal saya berada di sini tentang sarana prasarana,
Yang pertama seperti kamar mandi, awal-awal saya lihat anak-anak masih ada izin keluar sekolah untuk buang air karena kurang berfungsinya kamar mandi, tapi alhamdulillah kemudian kita atasi dan bisa kita atasi. Permasalahan yang berikutnya kelistrikan, instalasi listrik adalah bagian yang penting juga. Ada kelebihan beban dan kekurangan beban, sehingga ketika kemudian semua kipas angin yang ada di kelas-kelas itu dinyalakan tidak kuat, padahal sebenarnya kapasitasnya 20.000 kilowatt, 20 kilowatt ya. 20.000 watt. Akhirnya kita coba untuk membagi, dan alhamdulillah untuk sekarang ini dengan segala aktivitasnya seluruh dalam posisi on, sudah tidak ada masalah lagi, terutama saat AMBK dan lain sebagainya. Itu kemudian dari lingkungan juga kami berusaha menata pohon-pohon yang melebihi atap, itu kita potong. Kita juga melakukan penggantian beberapa pohon yang memang kurang pas atau kurang bagus sesuai dengan keindahan sebuah sekolah. Ini juga kita lakukan. Kamar mandi guru yang dulu mungkin kurang bagus, alhamdulillah juga kita rehab sehingga cukup layak, representatif untuk digunakan oleh Bapak Ibu guru. Musola yang semula juga kapasitasnya kurang memenuhi, alhamdulillah bisa kita perluas, walaupun untuk atapnya memang masih menjadi PR. Mudah-mudahan sesegeranya musola bisa representatif untuk memuat semuanya dan beratap semuanya. Sementara masih bagian lantai yang kita perbaiki. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan 1 tahun terakhir di SMP Negeri 1 Jatirejo. Mudah-mudahan 2028 dengan semangat kebersamaan kita semuanya, kita sudah bisa maju ke adiwiyata mandiri. Kita masih berusaha menata supaya pantas untuk menuju ke adiwiyata mandiri, karena untuk menjadi adiwiyata mandiri salah satunya harus punya sekolah binaan. Sehingga nanti ketika punya sekolah binaan, ketika sekolah binaan itu ke sini, kita merasa pantas untuk membina sekolah binaan tersebut. Mudah-mudahan 2028 dengan bantuan dari Bapak Kepala Dinas, dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan rehab sehingga nanti bisa memperbaiki sarana prasarana yang ada di sekolah ini untuk bisa lebih baik lagi dan siap menuju ke sekolah adiwiyata mandiri. Demikian Bapak, beberapa hal yang bisa kami laporkan, kami sampaikan dengan kerendahan hati. Mohon kiranya Bapak nanti berkenan untuk memberikan arahan binaan kepada kami semuanya, sehingga sekolah ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi, dan mohon untuk membuka kegiatan workshop KSP kali ini. Terima kasih, demikian hal yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam itu nasrul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sekaligus membuka acara workshop kepada Bapak Lutfi Aryono APS SOS SI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Ali Rahmat MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Jatirejo, yang kami hormati Ketua Komite SMP 1 Jatirejo beserta anggota,
yang kami hormati Pak Guyuban orang tua wali murid SMP 1 Jatirejo, yang kami hormati para pendidik dan tenaga kependidikan serta perwakilan anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat penting, yaitu workshop review dan revisi kurikulum Satuan Pendidikan dan Pembelajaran Mendalam SMP 1 Jatirejo. Ibu, saya nggak bakalan lama kok, jangan baca WA ya. Ditaruh bentar, saya ke sekolah ini setahun sekali. Saya nggak akan lama kok, jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya langsung saja. Saat ini dengan adanya perubahan menteri, otomatis ada perubahan kebijakan di Kemendikbud. Sebenarnya ada 3 yang disampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam, yang kedua coding, yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kalau kita bicara sekarang, menurut saya yang paling penting adalah pembelajaran mendalam. Tetapi sebelum pembelajaran mendalam itu dikenalkan kepada anak didik kita, ya seharusnya panjenengan sebagai seorang pendidik harus mengetahui lebih dulu. Tetapi pada hakikatnya semuanya itu sudah kita laksanakan. Harapan-harapan itu sudah kita dari dulu kita berharap seorang siswa itu ya bisa belajar dengan sendirinya. Karena di dalam pembelajaran mendalam yang paling penting itu adalah 3, yaitu kesadaran atau mindful, di mana siswa benar-benar hadir dan terlibat penuh dalam proses belajar. Mereka memahami mengapa mereka belajar, menyadari apa yang sudah atau yang belum mereka kuasai, dan mampu merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Yang kedua bermakna atau meaningful, artinya materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan nyata dan dapat dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketiga menggembirakan atau joyful. Tahun lalu namanya menyenangkan, sekarang menggembirakan. Saya pikir itu sama saja kok. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya saya berharap terkait dengan pembelajaran mendalam ini sebenarnya sudah 2 tahun lalu saya sampaikan, yaitu terkait perubahan mindset para pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto. 2 tahun yang lalu kita tidak pernah berprestasi atau jarang sekali kita mendapatkan penghargaan dari provinsi maupun dari nasional. Makanya 2 tahun kemarin saya pasang muka galak, bisa nggak tahu senyum, nggak tahu salaman, pokoknya agak mirip. Karena tujuan saya adalah untuk meningkatkan disiplin. Saya adalah orang yang percaya bahwa saya disiplin jauh dari rasa takut. Kalau jenengan takut dengan saya, dan jenengan keberatan, ya pasti jenengan akan melaksanakan kebijakan saya. Saya adalah orang yang pertama dari awal. Saya yakin kok semua pendidik yang ada di Kabupaten Mojokerto orang yang mampu. Cuman 2 tahun yang lalu itu rata-rata malas mengupgrade kemampuannya sendiri. Makanya saya waktu itu kan pasang muka galak, oke gak prestasi ya awas, gitu aja saya. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang awalnya tidak pernah diperhitungkan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, kita sudah mendapatkan puluhan penghargaan hanya dalam jangka 1 tahun. Dan saya hanya concern terhadap masalah disiplin saja. Kalau kemampuan jenengan saya pikir sudah mampu semuanya. Kalau jenengan tidak percaya, monggo ke aulanya Dinas Pendidikan, semua piagam penghargaan itu kita pasang di temponya. Itu pun masih banyak yang belum saya pasang. Karena kalau banyak-banyak juga jelek jadinya apa? Aula itu. Karena dari awal saya tahu kok jenengan mampu. Cuman ya itu mau. Dan itu kecenderungan manusia. Meniru yang jelek itu lebih gampang daripada meniru yang baik. Masih awal dewi rajin didelok lah kacau gue santai-santai bayarannya podo. Bukannya niru yang baik malah niru yang jelek, itu manusiawi buat saya. Caranya melawan manusiawi apa? Ya itu saya takut-takuti aja. Makanya saya dari dulu gak pernah senyum.
Tujuannya itu Bapak Ibu. Bukan berarti terus saya tidak bisa bergurau, ya bisa bergurau pada waktu dan tempatnya. Makanya saya kalau saya ngomong disiplin, tapi saya senyum-senyum, ya jadi kan gak bakalan takut. Alah, mari ini ya bukan pengadis. Tetapi saya yakin kok. Dan akhirnya 2 tahun kerja keras kita, jenengan memenuhi data saya, permintaan data sampai geremeng-geremeng titik itu. Akhirnya kita sekarang peringkat 1 nasional standar pelayanan minimal pendidikan terbaik Indonesia kategori tugas mampu. Kalau kita ngomong standar pelayanan minimal itu berarti itu sudah kategori yang paling susah. Tidak ada kategori yang lebih baik lagi. Karena apa? Kalau kita ngomong standar pelayanan minimal berarti yang dinilai mulai dari rapat pendidikan, dapodik, peningkatan kompetensi guru, sarana prasarana, peningkatan literasi numerasi. Kalau dulu kita belajar ke Sleman, kalau di Jawa Timur belajar di Sidoarjo, sekarang mereka sudah di bawah kita. Saya adalah orang yang sebelum saya meminta jenengan berprestasi, saya dulu harus ngasih contoh prestasi. Karena sekarang saya sudah peringkat 1 nasional, sekarang saya tunggu prestasi panjenengan semuanya. Saya tunggu prestasinya. Sekarang ini eranya sudah era yang bagus. Jenengan tidak perlu kenal saya pribadi, tidak perlu, prestasinya aja kenal sama saya. Semua sekarang itu kita jadi pembicara nasional, mulai dari seleksi kepala sekolah kita jadi pembicara kok tingkat nasional. Karena yang mengawali se-Indonesia itu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Itu berangkat dari banyaknya guru kepala sekolah dari guru penggerak yang nangis sama saya karena mereka belum siap jadi kepala sekolah. Makanya saya seleksi dulu. Kalau kita mau prestasi itu bisa prestasi panjenengan, bisa prestasi siswanya. Kemarin aja saya suruh ikut Olimpiade di Amanatul Ummah, banyak yang mengadu itu ke pengurus ponpes. Saya dipaksa dinas untuk ikut Olimpiade. Saya tahu kok yang ngomong itu siapa, lah yang mau dilaporin itu teman saya. Cuma dari situ saya sedih. Kenapa? Seharusnya dinas itu tidak perlu perintah, harusnya gurunya yang ngirim. Ini keliru ini. Jadi kan harus bisa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk ikut Olimpiade seperti itu, monggo. Yang sekiranya tidak mengeluarkan biaya. Tapi ya coba muridnya udah situ, gurunya 5, karena bosen teh. Jadi kan harus bisa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berlomba. Karena apa? 1, mengukur kemampuan siswanya, 2, mengukur kemampuan gurunya. Ini gak tahu menang berarti sama guru pinter. Itu logika sederhana itu. Saya loh dari dulu Pak Kadis ikut Dinas Pendidikan, tidak ada masalah. Tetapi itu kalau terkait dengan ikhlas, saya ikhlas kok. Saya ikhlas kok bisa meningkatkan kualitas dunia pendidikan Kabupaten Mojokerto. Biarpun banyak yang kaget dengan cara saya. Karena saya tahu kok saya tidak akan lama di Dinas Pendidikan. Kalau saya tidak melakukan perubahan secara drastis, tidak akan cepat hasilnya. Yo iso ae jika di London bisa, tapi 10 tahun itu bisa berubah itu mindset itu. Sedangkan saya tidak punya waktu sebanyak itu. Jadi kan sekarang sudah bisa merasakan hasilnya, kan sudah tidak ada lagi, sudah geremeng-geremeng apa tidak ada. Semua proses mutasi, pengangkatan kepala sekolah, semua berdasarkan kemampuannya. Semuanya kan saya evaluasi. Saya itu sekarang menginginkan semua lembaga sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto adalah lembaga favorit. Kalau sekarang kan lembaga favorit mana? Pasti SMP 1. Tapi di beberapa kecamatan SMP favoritnya sudah SMP 2. Saya tidak ngomong ini kecamatan itu sama kepala sekolah. Sudah ada 2.
Yang SMP favoritnya itu SMP 2. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kepala sekolah sama pendidiknya punya visi yang sama, punya keinginan yang sama untuk meningkatkan kualitas, semuanya mungkin terjadi. Kalau masih banyak sekolah yang sambat cari murid susah, berarti jenengan nggak berprestasi. Cara paling gampang itu. Kita ambil contoh aja sekolah di SD di mana di Kuto Girang, itu letaknya di tengah sawah, jauh dari kampung. Murid yang daftar itu belum lewat itu sudah penuh. Kepala sekolah nggak perlu keliling-keliling, biarpun itu sekolah dasar. Yang daftar itu dari desa sebelah itu sudah rebutan masuk situ. Karena sekolah itu prestasi. Gak ada alasan kalau bagi siswa jenengan seharusnya sekarang ini bisa belajar tanpa harus dipaksa. Karena semakin pintar jenengan, semakin banyak pintu yang terbuka untuk mencapai masa depan kalian. Mau kalian jadian apapun, semakin pintar semakin banyak pilihan. Intinya itu. Pintar itu sampai diri, gak diambil orang. Saat ini salah satu kebijakan kementerian yang baru adalah tes kemampuan akademik. Dan duanya kebetulan adalah pelajaran yang tidak saya kuasai, bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia siapa punya? Bu, tolong diajarani muridku yo. Aku selama jadi siswa, jawaban bahasa Indonesia itu ABCD itu mirip-mirip. Itu kesusahan saya itu. Saya bahasa Inggris dapat 9. Soalnya kalau dapat 10 enggak boleh kata guru saya. 10 itu nilainya Tuhan. Tapi bahasa Inggrisnya 7. Karena saya kesusahan bahasa Indonesia itu. Rasaku tak wocok-wocok ya, bodoh lah BCDE. Terus kau pilih situ ini. Ini bener ini. Saya tanya anak saya juga sama jawabannya. Anak saya bahasa Inggrisnya juga 9, bahasa Indonesia juga 7. Tak tanya ya sama. Dan jawabannya lo mirip-mirip kayak gitu. BCDE lo Amerika. Mau tidak mau, karena sekarang sudah ada tes kemampuan akademik, terutama guru bahasa Indonesia sama guru matematika. Guru matematika siapa? Iya. Tipikalnya sama ya Bu. Guru matematika itu galak ya. Oke ya Bu. Oh iya. Berarti guru saya yang galak. Tapi rata-rata guru matematika itu pelit ilmu Bu. Tanya kan, kenapa saya katakan pelit ilmu? Kalau saya pakai rumusnya guru matematika saya, itu habis satu folio baru ketemu jawaban. Tetapi kalau saya ke bimbel, kenapa 4 folio sudah ketemu jawaban? 1/4 sudah ketemu jawaban. Apa guru les sekolah pintar di guru matematika? Apa kudu les ditutui? Ini kaum guru saya Bu, buat dengan kalau dia orang baik. Karena itu terjadi di semuanya Bu. Lah kita ke bimbel, mesti caranya lebih gampang Bu. Timbang rumus sebelum matematika aku lihat, iya di matematika aku. Jadi aku lagi rumus sebelum matematika itu 1 folio Bu, gak ketemu jawaban. Tapi lek nang bimbel 1/4 folio loh ketemu jawabannya Bu, dan jawaban angkanya sama. Kenapa gak diajarkan yang mudah aja? Yo, tak eling no Bu, soalnya tutur ngono Bu. Yo lek gini kan dah. Sebab beda. Enggak ada beda. Coba. Loh, kenapa nggak diberikan yang gampang? Saya ini loh berusaha mengingatkan alasan pertama kenapa jadi seorang pendidik. Semakin banyak siswanya yang pintar, kan ladang pahalanya kayak sampean, bukan buat saya.
Semakin banyak anak didiknya yang jadi orang sukses, kan yang punya pahala kan jenengan, bukan saya. Loh, ini saya gelitin jenengan ini sebenarnya, karena masih banyak ini keluhan. Kenapa nggak diajarkan yang gampang saja? Terus sekarang ini yang dikatakan kalau misalnya dulu ya, kalau dulu memang kalau diajar guru matematika saya memang harus pakai rumus dia. Tetapi sekarang kan sudah tidak itu lagi, sudah. Kita pakai rumusnya bimbel kan boleh. Betul. Jenengan harus percaya apapun yang kita lakukan saat ini pasti akan diminta pertanggungjawaban suatu saat. Nek aku dulu kan dari pelajaran pendidikan semua kok, saya bisa ngomong, bisa menyaksikan penghargaan. Kalau jenengan dari guru hasilmu apa? Yus tak tunggal sama bisa jawab. Guru itu profesi paling susah, Bu. Makanya saya tidak mau jadi guru. Loh, beneran ini. Kalau saya kan tanggung jawab sama anak saya, toh. Kalau jenengan anak orang nggak pintar, jenengan tanggung jawab. Udah pernah jangan berpikir seperti itu. Oh, berpikir mulai sekarang, Bu. Itu kok tetapannya dia itu. Semakin banyak anak didiknya yang pintar, semakin banyak pahala panjenengan. Makanya oleh guru itu lagu ini boleh PNS kau nih. Nek guru itu lagu ini pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau saya tidak ada lagunya. Karena paling susah dari seorang guru itu tanggung jawab paling besar. Jenengan jangan merasa puas dengan kemampuan panjenengan. Dicari manfaat. Pak, ya aku mau buat bubur ya Pak Ika ini. Saya sebut bisa Pak. Biar manfaat. Ini saya berusaha mengingatkan kembali karena banyak yang lupa. Terus kata Usinawa lah sih ini paling soalnya meninggung. Oh, soal saya dulu SMP sekarang jadi soal SD kok. Kata siapa ilmu tidak berkembang? Saya dulu SMP baru dapat ilmu itu. Sekarang saya lihat anak saya SD sudah dapat. Berarti kalau panjenengan tidak belajar dia ketinggalan. Saya kepala dinas saja saya masih belajar kok sampai sekarang. Termasuk pembelajaran mendalam. Saya belajar. Cuman kalau belajar saya tidak seperti panjenengan. Kalau saya tinggal nyuruh pengawas pembina saya belajar sampai hafal, tak kirim nang Jakarta, diklat TUT. Sudah itu saya balik, saya panggil ke ruangan saya, dongeng ngono aku apa belajar mendalam. Kalau saya mendengar itu lebih gampang buat saya. Kalau baca buku 5 lembar ngantuk aku. Terus kakek sih tak pikiri. Jadi kalau saya lebih gampang, saya minta tolong Pak Waras saja. Sini Pak Waras aku dongeng ngono apa ini. Tapi pada hakikatnya sama kok. Semuanya sudah kita lakukan, hanya ganti nama gitu aja. Termasuk salah satu yang terakhir itu yaitu joyful. Tahun kemarin menyenangkan, sekarang menggembirakan. Tapi kita mau doain. Makanya jenengan dituntut bagaimana caranya sekarang itu bisa memberikan yang terbaik kepada siswanya dengan cara segampang mungkin. Kalau kita ngomong artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ini coding kedukuran Bu wis, gak usah dipikir untuk kabut gitu, bensin nom-nom aja. Kalau kita ngomong kecerdasan buatan, itu sebenarnya seperti pisau kemakan buah. Kalau kita mau kita tulis persamaan apapun, dijawab dan jawabannya benar. Saya kemarin nyoba sama teman saya nulis persamaan nuklir, bisa keluar jawabannya. Jadi nggak persamaan yang biasa-biasa aja. Saya punya teman profesor di TS. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya dengan kemajuan teknologi itu bisa membantu siswa-siswi kita untuk belajar dan memudahkan mereka untuk mengerti. Bukan berarti kita tidak bisa, tapi kalau tidak bijak itu bisa siswa jadi malas karena tidak usah berpikir.
Makanya di sini peran seorang guru sangat penting. Jadi jangan sekali-sekali jenengan meremehkan profesi panjenengan. Semakin banyak anak didiknya yang pintar jadi orang sukses, insya Allah jadi pahala Bapak jenengan. Jadi jangan pelit-pelit begini. Ini saya ngomong karena kalau literasi kita sudah baik, numerasi kita jelek, biarpun ada peningkatan. Jangan sampai ada pikiran, oh guru itu tuh gak belum sinau, nggak ada, jangan ada itu Bu. Ini sudah mulai banyak Bu. Tolong bagi yang senior kasih contoh yang muda. Ojo sing tuwek tambah males, mana itu enggak. Karena kecenderungan manusia yaitu tadi meniru yang jelek itu jauh lebih gampang daripada meniru yang baik. Manusiawi. Terus terkait dengan 7 kebiasaan anak desa. Di sini kami perlu peran dari seorang komite maupun paguyuban. Karena dari 7 kebiasaan itu 2 di sekolah, sisanya di rumah Pak. Perasaan ini ya dari dulu saya lakukan Pak. Bangun tidur, sholat subuh, olahraga, maem. Ya dari dulu ya seperti itu saya Pak. Agak subuh lah ya. Di sini ramai jauh bisa. Tetapi yang paling susah adalah tidur cepat Pak. Saya nggak jauh-jauh, saya lihat anak saya aja Pak. Anak saya itu sekarang nggak bisa tidur cepat itu. Soalnya dia bingung dengan laptop sama handphone. Padahal tidur yang paling baik berdasarkan ilmu kedokteran itu jam 9 Pak, maksimal jam 10. Itu memberikan kesempatan kepada tubuh untuk melakukan regenerasi sel, semua sel di dalam tubuh. Tetapi kenyataannya kan saya lihat sekarang juga ponan-ponan saya lihat, wah jam 9 itu masih di luar ya. Di sini peran dari orang tua sama komite, saya minta tolong dibantu mengawasi anak-anak kita. Karena kalau kita misalnya tidak maksimal ya perkembangan mereka nanti mungkin bisa. Cuma kemarin saya tidak setuju dengan salah satu mungkin kepala sekolah saya, Pak di sini anaknya itu kurang gizi, tidak ada hubungannya. Maksud bapakku makan telo, ya buktinya bapakku ya pintar kok, jadi pejabat kok. Tidak ada hubungannya itu. Termasuk juga ini anaknya broken home, tidak ada hubungannya. Broken home itu bukan jadi alasan anak itu bandel atau bodoh, tidak ada. Makanya di sini peran seorang pendidik, selain kita melihat akademiknya, juga harus bisa mampu memetakan masing-masing anak itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Saya tidak setuju, tidak ada hubungannya. Zaman biasa makan telo, makan kerawat, ya tadi rojo, itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Buat saya secara pribadi, gizi penting, tapi kalau dengan kecerdasan tidak ada hubungannya. Selama anak itu mau belajar, insya Allah semuanya bisa dicapai. Yang buktinya Papua itu katanya ketinggalan. Dididik Profesor Johannes Surya jadi juara Olimpiade dunia semuanya. Anak Papua, anak yang paling bodoh katanya. Jadi semuanya tergantung gurunya. Anak itu bisa pintar atau tidak, makanya tanggung jawab ini sangat berat sekali. Saya juga minta terima kasih kepada komite atas dukungan panjenengan kepada sekolah ini Pak. Memang kami dari pemerintah daerah bisa maksimal Pak. Kalau keinginan kami memang kami bisa membangun semua lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Jakarta. Tapi memang karena kami keterbatasan anggaran Pak. Sekarang ini saya sudah pusing Pak. Kalau SMP itu masih mendingan Pak. SD ya yang parah itu Pak. Kalau saya mau dikasih berapapun, insya Allah saya bangun semua. Tetapi karena keterbatasan anggaran, kalau kita mengandalkan kepada bos itu hanya cukup untuk operasional Pak. Kalau misalnya sekolah itu melakukan inovasi atau apapun, itu pasti akan butuh bantuan dari Indonesia. Terus kepada anak-anakku,
tolong bisa belajar berkomunikasi yang baik dengan guru, dengan orang tua. Kalau sampai bisa taat, manut, insya Allah guru akan melatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin dan menghargai orang lain. Saya tidak banyak karena saya lihat sudah ada yang ngantuk. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya agar kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Dan jangan takut dengan saya. Insya Allah saya tidak pernah makan orang. Karena saya kemarin ditegur sama Pak Wagub, Pak Lutfi, guru-guru kok banyaknya takut dengan jenengan. Loh, saya juga bingung Pak, saya ketemu setahun sekali. Marah juga saya nggak pernah. Ini kepala sekolah ya kepala sekolah semuanya, kalau kepala sekolah Jatirejo 1 ya kepala sekolah. Karena gini, kepala sekolah itu adalah sosok yang saya anggap paling bertanggung jawab terhadap lembaga yang dia pimpin. Biarpun itu tugas tambahan yang diberikan kepada guru, tapi dia punya kelebihan kewenangan. Makanya saya kalau Anius kepala sekolahnya saja cukup. Tapi perkara kepala sekolah materi-materi disampaikan, aku juga nggak ngerti cerita ini. Tapi kalau sekarang ya saya lihat sudah cuma disiplin kok. Tidak ada laporan lagi yang masuk guru jalan-jalan pada saat jam mengajar, ya ngapain saya pasang muka galang. Karena maka galang kemarin hanya untuk peningkatan disiplin. Itu aja kok. Kalau cara bicara saya yang memang dari dulu saya seperti ini. Kalau saya disuruh seperti Pak Ali Ridho yang lemah lembut itu tidak bisa saya. Tapi kan Pak Ali Rahmat. Kalau Pak Ali Rahmat memang jurusannya itu ngomongnya lemah lembut. Nah kalau saya lemah lembut ya tidak bisa, saya mohon maaf. Tapi saya terbuka kok untuk kritik. Dan saya mohon jenengan jangan sekali-sekali sambat di medsosnya Pak Bupati. Pak Bupatinya sudah banyak urusan. Kalau saya ditambah. Kalau ada apa-apa, langsung aja ke IG-nya Dinas Pendidikan. Semua pengaduan pasti akan kami tindak lanjuti. Semuanya. Kalau ada yang mengatasnamakan saya atau siapapun, janjikan apapun, gak usah diperhatikan. Selama saya menjadi kepala Dinas Pendidikan, semua proses clear and clean. Maksud Pak Ibu dari ini gak baik. Belum ada sudah baik, gampang otomatis itu. Jadi semua pengambilan kebijakan, insya Allah saya akan keluar dari kebijakan dinas, bukan kebijakan kepala dinas. Artinya apa? Saya dalam pengambilan kebijakan pun saya akan mengambil saran dari para pengawas, dari kepala bidang yang bersangkutan. Jadi bukan kemauan saya pribadi. Berbagi dosa. Boleh misalnya kan aku dalam keterangan Ibu Mujiati lah, dia istilah kan dari situ kan saya tidak tanda tangan. Nah kalau semua saya protes sendiri, tak ambil semua keputusan sendiri lah, bisa ini lah tapek dewi lah. Tidak mau saya berbagi aja. Mungkin itu saja Bapak dapat kami sampaikan. Sekali saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya, baik yang sengaja maupun sengaja saya lakukan. Karena semua yang saya sampaikan tidak ada yang tidak sengaja, semuanya by design. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop review dan revisi kurikulum satuan pendidikan dan pembelajaran mendalam SMP 1 Jatirejo saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lima huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min khurri ahli nar. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pembukaan workshop kurikulum Satuan Pendidikan SMPN 1 Jatirejo tahun pelajaran 2025-2026 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten Bapak, ada sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli merpati. Merpati ditaruh di dalam peti. Bapak Lutfi pemimpin penuh inspirasi, membuat kami semangat setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk foto bersama. Sumber workshop pembelajaran mendalam. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Ditayangkan Pak Ali, Masya Allah. Beliau ini adalah dosen UNIM dan juga sebagai narasumber nasional. Nama lengkap Dr. Haji Muhammad Ali Rohmat MPDI. Kemarin mendapat tugas dari petugas haji gratis ya Pak Ali. Riwayat pendidikannya yaitu program Doktor S3 UIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2020. Pasca Sarjana S2 YIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2011. Sarjana S1 Universitas Islam Mojopahit Mojokerto, lulus tahun 2008. Karya buku beliau: 1. Potret Pemikiran dan Peradaban Islam Kaugaba tahun 2014. 2. Pengelolaan kelas bekal calon guru berkelas Kaugaba tahun 2015. 3. Mencari sketsa ideal wibawa guru di sekolah dan madrasah tahun 2020. 4. Menjadi guru berwibawa di era Merdeka Belajar tahun 2022. 5. Peta Jalan Kaderisasi Masa Depan tahun 2024. Pengalaman instruktur, yaitu sebagai tutor PJJ PAI UIN Siber UIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023. Kalau nggak salah dulu beasiswa ya, 5.000 dokter ya Pak ya di Semarang itu. 2. Sebagai fasilitator sekolah penggerak BPGB Jawa Timur tahun 2023-2026. 3. Sebagai instruktur implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas Kemenak Kap Mojokerto tahun 2023.
Dan ada beberapa yang paling, Pak Ali ini nggak saya sebut semua, ada yang paling berusaha. Setiap minggu beliau itu sebagai Pak Kiainya NU Hongkong. Jadi setiap minggu saya lihat beliau itu sama yaitu komunitas Hongkong. Beliau itu masih belajar ngaji Iqra sama Pak Ali ini. Dan itu di luar negara kita. Semoga nantinya ke depannya putra-putri kita sendiri, putra-putri anak didik kita bisa mencontoh beliau yang lulusan Mojopahit Unim di desa kita di kabupaten kita bisa mencetak seperti beliau. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk memulai workshop kurikulum satuan pendidikan atau sekarang pengembangan kurikulum era pembelajaran mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatirejo Bapak Nasruddin Hilmi MPDI, dan terima kasih untuk Bu Erna senior kami ketika dulu aktif di MGMP PAI Kabupaten Mojokerto setiap hari Rabu gitu dulu ya. Alhamdulillah bisa reunian, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Jatirejo. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersama-sama bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, semua ini patut kita syukuri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada abdulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Langsung saja, kami di sini diamanai oleh sekolah untuk berikan beberapa materi yang baru saja kami dapatkan 5 hari di Malang. Jadi kami di TOT, kalau tadi Pak Kepala Dinas ini mengirim Bu Rodiah sama Pak Waras ke Jakarta, kalau saya dikirimnya ke Malang di BOE Malang selama 5 hari untuk TOT pembelajaran mendalam. Kebetulan kami sebenarnya ini ditugaskan nanti itu mengisi PM, singkatan dari pembelajaran mendalam itu untuk sasaran kepala sekolah. Kalau Bu Rodiah sama Pak Waras itu untuk guru. Jadi ketika saya ketemu Bapak Kepala Sekolah, saya bilang, "Loh Pak, saya ini sebenarnya ditugaskan untuk mengisi kepala sekolah. Tapi nanti saya harus ketemu dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kira-kira nggak apa-apa ini. Ini kan calon kepala sekolah semuanya, gitu. Amin. Atau nggak ada yang punya cita-cita jadi kepala sekolah? Kepala keluarga saja katanya. Jadi itu kalau dulu saya itu fasilitator sekolah penggerak itu ditugaskan di Kabupaten Bojonegoro. Jadi saya di sana juga mengisi pengawas dan kepala sekolah di Kabupaten Bojonegoro untuk sekolah penggerak. Tapi ketika programnya ganti, maka kita dilatih lagi untuk PM, untuk pembelajaran mendalam, untuk pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, ini untuk judul kita hari ini saya harus berdiri atau duduk ini, atau bebas? Jadi Bapak Ibu, tagline kita ini pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pendidikan bermutu untuk semua. Ini masih ada Bapak Ibu guru yang ada di kelas, atau sudah ini saja? Oh, masih ada yang di luar, Jadi
tagline dari PM itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pendidikan bermutu tidak hanya untuk orang kaya, tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi bermutu untuk semua. Ini tidak ada blok note untuk peserta Bu Erna. Oh ya, berarti bukunya masing-masing. Karena nanti ada tugas kan, ini workshop betul ya, bukan mendengarkan ceramah agama. Jadi ini pendidikan bermutu untuk semua, workshop review dan revisi kurikulum satuan pendidikan. Ini mungkin sedikit tadi sudah disebutkan Bu Erna. Tadi malam saya juga bercanda sama Bu Rodia. Pernah mengawas di sini Bu Derek? Iya. Oh tapi pernah. Oh pernah Pais. Tapi untuk pengawas sekolah belum belum pernah. Kemarin sempat bercanda. Ternyata yang alumni lokal pun ya bisa. Jadi alumni, kalau beliau kan alumni luar negeri ya. Kalau ini hanya lulusan dalam negeri, UNIM lagi gitu ya. Tapi kebetulan beliau juga dulu ngajar di UNIM. Ini kebetulan di SMP Negeri 1 Kedung Adem. Kalau dari Jombang, Kabu, lewat Sukorame, terus ya ada yang tahu? Nah, Kedung Adem. Nah ini kepala sekolah SMP 1 Kedung Adem. Ini korwasnya. Korwas dari Kabupaten Bojonegoro ini namanya Pak Muhadi. Itu kalau saya isi padahal secara ilmu beliau di atas saya. Tapi kalau saya ketika pegang mic ya didengarkan dengan baik, luar biasa ini. Jadi sosok yang ya menginspirasi saya juga, meskipun pinter, meskipun bisa. Ini korwas kalau di sini Pak Waras kalau di Mojokerto Pak Waras, ini Pak Muhadi. Itu ketika saya isi itu juga ya mendengarkan, bahkan kadang-kadang itu pura-pura tidak bisa untuk mungkin menjaga menjaga kondusivitas kelas. Jadi ini saya belajar dari beliau, meskipun sudah pinter, meskipun sudah hebat, ternyata juga tetap harus rendah hati, tetap tawadhu gitu, karena ini luar biasa Pak Muhadi ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, ini jam. Tadi saya juga sudah ditanya oleh Bu Erna sampai jam berapa, Bapak Ibu. Sekarang jam 9.45. Kira-kira nanti sampai jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 11. Jam berapa Bu? Iya, kalau saya biasa ngisi di sekolah di Bojonegoro itu biasanya selesai jam 4 gitu. Biasanya selesai jam 4. Di sini nggak perlu ya. Nggak perlu, kan sudah pinter semuanya ini. Ya sudah pinter semuanya. Jadi jam berapa nanti kita akhiri? Jam? Oh nggak, jadi jam 3 ya. Padahal ini Bu Erna sudah menyiapkan transport saya sampai jam 3 ini. Gak apa-apa gitu, dengan rela gitu. Nanti saya dianggap makan gaji buta gitu. Enggak ya? Jam berapa? Jam? Oh pas adzan tuh, berarti jam setengah 12 gitu ya. Oke. Oke, jadi insya Allah nanti kita kalau nanti bisa fokus, bisa serius, insya Allah tidak sampai duhur, insya Allah. Gitu. Kalau saya lihat wajahnya ini optimis semuanya, gitu. Alhamdulillah. Padahal yang ngisi hanya ya gini-gini aja, gitu ya. Oke, jadi kita insya Allah nanti duhur, maksimal duhur. Kalau bisa sebelum duhur juga alhamdulillah. Tapi seandainya selesai sebelum duhur, jadi kan badan pulang kan? Tetap di sini ya. Oh, tetap di sini aja. Tapi belum ninggalin jenengan. Boten nggih. Boten salah. Oke, jadi ya itu paling tidak kita nanti kita fokus, kita serius, kita niati semua dengan ibadah, kita niati memperbaiki SMP Negeri 1 Jatirejo. Tadi Bapak Kepala Dinas sempat bisik-bisik yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Insya Allah SMP 1 Jatirejo setelah ini
menjadi lebih baik, barokahnya silaturahmi hari ini, barokahnya workshop yang tidak hari ini saja ternyata. Workshopnya sampai hari apa itu? Tanggal 31. Ada tanggal 31 gitu. Yang Pak pengawas gitu. Oh, pengawasan tanggal 25. Oh, 3 kali, luar biasa. Konsumsinya juga 3 kali. Waduh, cocok kayak guru-guru gak usah bontot gitu. Cocok ya? Alhamdulillah. Matur suwun kopinya. Ada yang ngopi di sini? Ada yang ngopi, yang belum ngopi boleh ini. Iya. Ya kebetulan saya ini punya emas, jadi tidak berani kopi. Katanya betul nopo-nopo. Oke, ini tetap saya itu. Loh ya, pun dibahas temerin kita. Apalagi saya itu tidak terbiasa minum di gelas langsung. Langsung ke pacet. Waduh. Tolong sapunya diambil biar yang ngeres nih. Aduh, ini saya jadi ini diterusakan dari ini. Ini bahas bosan atau bahas susu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti tolong, kita nanti ada beberapa tugas, namanya workshop. Jadi nanti kalau saya suruh nulis, kalau nggak mau nulis boleh pulang. Jadi nanti kita santai saja, Karena di sini ngapunten kalau ini bukan pedagogi tapi andragogi. Bapak Ibu, kami di TOT itu dibekali, Pak, Bu, saya di sana itu. Jenengan nanti itu ketemu dengan guru-guru, bukan murid. Jenengan itu ketemu dengan orang pinter yang sudah ada isinya. Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin semuanya sudah ngerti apa yang akan saya sampaikan. Di sini paling tidak itu sharing, ya, menajamkan, mungkin terus mengurangi miskonsepsi. Wah, kalau dulu bahasa kurikulum merdeka itu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi nanti kita clearkan di sini. Jadi kami di sini bukan menggurui, boten nguyai segoro. Jadi yang mendengar, Bapak Ibu, yang mendengar ini belum tentu, atau yang ngomong ini belum tentu lebih hebat daripada yang mendengar. Jadi yang ngomong ini belum tentu lebih hebat daripada yang mendengar. Bahkan bisa jadi dari sisi praktek. Dari sisi praktek jenengan itu bisa jadi 1 langkah, 2 langkah lebih maju dari saya. Karena saya ini kan hanya fasilitator, hanya ya orang yang diminta oleh BPGTK, dulu BPGP. Ada yang guru penggerak di sini? Guru penggerak? Waduh, guru penggerak calon kepala sekolah ini berarti ya. Cie. Ya, kemarin itu ada yang tanya, loh ini aturannya bagaimana yang sudah lulus sekolah penggerak itu? Kalau dulu kan diangkati semua. Kalau sekarang saya juga nggak tahu. Jangankan nasib jenengan, nasib saya saja juga belum. 1 hari lagi. 2 sama 1. Oh, masih di luar. Selain guru penggerak, apalagi yang kemarin bisa ini, yang ikut program sekolah kemarin? Coding. Sudah ada yang ikut pelatihannya, alhamdulillah. Jadi saya dulu BPGP, sekarang BPGTK. Kalau dulu Balai Besar Guru Penggerak, sekarang Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Timur. Tapi ketuanya tetap sama, Pak Abu Khair. Pak Abu Khair. Bapak Ibu, siapkan kertasnya sudah. Lakukan apa yang tertulis di sini. Buku juga boleh, pensil juga boleh, pulpen juga boleh. Terpaksa gitu, kotak jajane, betul nopo kotak jajane dipakai.
Nggih, mungkin dengan foto dengan kirim ke kepala sekolah mau welas. Mau welas. Nggih, niki kula riwari membingungkan yang nyoting niki. Tenang. Oh, live streaming, masya Allah. Halo. Oke, jangan lupa ikuti TikTok saya. Iya. Saya Ramadan kemarin, alhamdulillah bisa istiqomah full mantap subuh badan film, live TikTok. Jadi bahas yang sederhana saja. Sudah Bapak Ibu, sudah siap? Sudah. Nanti yang terlambat, yang paling terakhir nanti maju untuk memberikan ice breaking. Sepakat? Terus bola ice breaking ngopo bu? Lapo-lapo. Gulung-gulung lah yang lucu sih. Boten. Oke, siap ya? Siap. Yang kedua, nah, buatlah gambar sebuah bentuk geometris. Ya. Buatlah gambar sebuah bentuk. Jadi geometris, huruf atau angka yang Anda sukai, ukuran dan posisi bebas. Silakan buat. Itu atau Ya, boleh tiga-tiganya boleh. Boleh tiga-tiganya boleh. Bunder kotak. Segitiga. Huruf mereka. Sudah? Sudah semua Bapak Ibu? Sudah membuat? Sudah? Mana? Buat bunder, kotak atau apapun boleh. Sudah? Ya. Ini di IG atau di IG-nya SMP Negeri 1 Jatirejo. Ya. Yang nonton kira-kira orang tuanya, orang tua siswa, orang tua murid ini kira-kira. Iya. Kira-kira Bapak Ibu, insya Allah guru-guru di sini itu akan berjuang berusaha membuat putra putri jenengan itu lebih hebat. Maka jangan khawatir, bapak anak putra putri Bapak Ibu dididik dengan benar di sini. Oke, yang belum daftarkan putra putrinya jangan lupa daftarkan di SMP Negeri 1 Jatirejo. Gratis nama Allah. Gratis seragam, gratis. Kita, buat. Oke, nanti kalau untuk gratisnya langsung datang ke sini saja, tanya ke petugasnya. Sudah? Ya, yang ketiga, kembangkan gambar yang telah Anda buat menjadi gambar makhluk hidup apapun. Monggo silakan. Maksa titik gak apa-apa. Ayo, monggo. Wis simbol dadi apa? Ayo, gak usah ditutupi. Monggo, dadi makhluk hidup. Oke, silakan jadikan makhluk hidup. Jadikan makhluk hidup. Sudah jadikan makhluk hidup? Sudah? Oke, silakan nomor absen 12 berdiri. Oh, nggak ada nomor absen ya? Nomor duk, kalau nomor duk hafal oke. Karena ini hubungannya dengan pendapatan. Oh, enggak ya? Nomor duk hafal ya? 12. Oke. Silakan maju Ibu. Silakan maju. Bu siapa? WK. Silakan maju Bu Eka. Bu Eka. Monggo Bu Eka. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bu Eka. Silakan maju. Oke. Ada mic lagi. Ada. Coba. Oke.
Iya, ditunjukkan kepada teman-teman, kepada guru-guru yang lain. Nah, ini ditunjukkan. Disebut aja itu hewan apa gitu loh, atau makhluk hidup apa, ditunjukkan. Bapak Ibu, oke. Apa ini ya? Makhluk hidup apa? Sebutkan saja. Ini makhluk hidup. Mau buat kucing, tapi nggak Kucing. bisa. Oke, tepuk tangan untuk kucingnya Bu Eka. Kucing tahun 2025. Terima kasih. Kucing. Oke, model kayak ngoten. Sekarang tanggal 23. Duh, 23. Bu, Pak. Oh, nggak ada. Berarti sekarang 2025. Oh, apa kan? Aku Berapa nih? Wah, dikongkon. Ngono ngongkon muridnya gak gelem muring-muring. Wong iki teko. Sinten? Oh, enggak masuk juga. Nggih. Nomor 1 aja, nomor 1. Nah. Oh. Tolong dipanggil ya. 2 berarti 2. Ya. Kasih Pawar, tepuk tangan untuk Pawar. Nggih. Pawar Tono. Nggih. Loh, sesepuh tapi masih muda nih. Ini kan usianya 11-12 dengan saya. Oke, ditunjukkan. Oke. Kemudian saya tadi mula-mula gambar bentuk lingkaran. Terpaksa saya modif menjadi makhluk hidup orang. Manusia. Tepuk tangan untuk manusianya Pak War. Ya, untung kita ini buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan kalau manusia ini buatannya Pak War. Dan ini ngerangkul rasanya apa gitu. Bapak Ibu, itu masih saya tanya. Selanjutnya saya minta, ini instruksinya sama apa tidak instruksinya? Instruksinya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Kenapa hasilnya berbeda? Nomor pinten pun dengan milih nomor pinten. Nomor milih 9. 9 itu angka tertinggi. Nomor sakti. Nawa. Ini kan satu instruksi. Kenapa kok, coba dicek apakah ada yang sama? Tidak ada yang sama. Kenapa kok berbeda-beda? Monggo Bu sinten iki? Bu Hastin. Bu Hastin. Oh, ini yang kurikulum. Wah, ini yang punya gawe hari ini ya. Masya Allah. Kalau harus banyak belajar. Loh, ini Bu Hastin. Halo. Penting nih. Oke. Jadi kan nanti ini followernya nanti meningkat 1000, 2000 langsung jutaan. Yang membuat berbeda itu perintah ini. Buatlah gambar yang membedakan yang Anda sukai. Jadi masing-masing orang mempunyai suka sendiri-sendiri. Itu yang membuat berbeda dari bentuknya, ukuran, dan posisinya. Tepuk tangan untuk Mbak Esti. Terima kasih, luar biasa. Betul, selera, kesukaan itu mempengaruhi bagaimana kita bersikap kepada orang lain, termasuk bersikap kepada anak. Contoh saja, sederhana. Keran itu kalau sudah ditinggal itu dibuka apa ditutup? Dibuka atau ditutup? Kalau misalnya kalau besar ada yang suka, ada yang memerintahkan dibuka, ada yang memerintahkan ditutup. Kenapa? Yang ditutup
Itu mungkin rata-rata kebanyakan orang seperti itu nih, untuk ya biar tidak boros. Kalau amber, apa amber bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia. Gimana ngoten iku lah. Ya, kalau air itu ya amber itu kan nggih pemborosan. Tapi kalau yang nyuruh buka itu juga punya alasan. Kenapa ketika datang ke kamar mandi itu posisi kosong itu lah rada aduh iki sapa sih sing gawe, sapa sih sing ngentekno, kok gak tanggung jawab. Ada yang seperti itu. Dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Saya ini termasuk orang yang tidak suka ikan. Nah ini kemarin kalau yang haji kemarin itu pasti ada ikannya. Jadi setiap hari itu makan nasi kotak. Ya semoga jenengan juga bisa segera ke sana. Itu nasi kotak dan setiap sekian hari sekali itu pasti ada ikannya. Pasti ada ikannya. Nah, ya beruntung yang bersama dengan saya. Ikan ini loh, ikan kadang bandeng, kadang gurami dan lain sebagainya. Ini sekaligus kode Bu Erna, barangkali nanti berkatnya. Lo ono dah. Boten. Oke. Oh iya. Lo memang ikan dah ini. Lo estu dah. Lo boten apa-apa. Wong ibu saya juga suka ikan. Lo kasih tau. Boten. Jadi paling tidak orang yang tidak, misalnya contoh kesukaan, yang suka ayam tapi tidak suka ikan, atau sebaliknya suka ikan tidak suka ayam, itu dalam masak saja juga sudah berbeda dan lain sebagainya. Jadi betul kesukaan itu juga mempengaruhi orang lain. Ini mungkin Bu Eka orang psikologi ini juga mungkin punya banyak argumentasi untuk menjelaskan gitu. Tapi paling tidak Bapak Ibu secara umum ini memang perintahnya sama, tapi tidak spesifik. Betul. Ya karena itu tadi, karena ini menimbulkan banyak persepsi. Maka ketika kita nanti ngajar, anak kita sudah bermacam-macam. Ya kalau dulu dalam konsep Merdeka Belajar itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita masuk kelas, itu murid kita berbeda. Pun sama dengan saya sekarang. Saya masuk ruangan ini. Apakah semuanya ini merasa butuh ilmu yang akan kita bahas hari ini? Belum tentu. Apalagi kurikulum misalnya. Alah kurikulum sego jangan bendina ya aku sing garap. Ngene iki apa misal. Nah, itu memang macam-macam. Maka ketika kita masuk kelas pun berbeda-beda lah. Bagaimana kita mengkondisikan siswa yang berbeda-beda itu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat buku kurikulum milik sekolah ini? Dijilid Bu ya, setiap tahun ada. Ya. Yang saya tanya guru PJOK saja, mana guru PJOK? Oke, guru PJOK pernah melihat buku kurikulum itu atau ke depan saja nih, biar fair ya, biar adil. Silakan guru PJOK. Pak siapa? Pak Noval. Pak Noval. Tepuk tangan untuk Pak Noval. Bapak Ibu yang ada di rumah, ini Pak Noval, guru PJOK. Kalau putra putri jenengan ingin sehat, serahkan pada ahli. Promosi. Oke, isinya nopo? Kalau pernah lihat apa itu? Pernah isinya nopo? Isinya tentang pembelajaran 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi yang saya lihat itu sekilas. Iya. Hanya melihat saja. Ya. 1 tahun. Terus apa lagi kira-kira? Sampulnya warna putih. Putih ya. Betul. Ya. Tebel Pak, Tebel. Berapa halaman? Ya lebih 90-an. 90. Lebih ya. Oh, lebih. Nah, di situ ada
kalender pendidikan ada ya seputar tentang satuan pendidikan lah. Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk Pak Noval, guru PJK SMP Negeri 1 Jatirejo. Selain itu guru apa lagi ya? Guru apa lagi Bu? Kurikulum? Atau yang GTT masih ada di sini? Oh, PAI. Ya, sudah GTT, PAI lagi. Ya, ini termasuk saya juga kalau gitu ya. Ini yang doa tadi. Masya Allah, menggetarkan ars gitu ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, ini guru agama SMP Negeri 1 Jatirejo. Jangan lupa kalau ada tugas sholat, mengaji dan seterusnya dipantau putra putrinya. Kalau tidak nanti akan ya silakan. Isinya apa? Pernah atau jangan-jangan nggak pernah melihat? Kalau melihat pernah Pak. Oh pernah melihat. Tidak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Padahal tahun lalu juga kita bahas seperti ini, Gila. tapi nggak tahu isinya. Gila tahu. Ya ini berarti kurikulum, mohon nanti hasilnya juga disosialisasikan. Kalau sudah nggarapnya bareng-bareng, ya sosialisasinya isinya juga ditunjukkan bareng-bareng gitu ya. Terima kasih untuk Pak Sultan, tepuk tangan untuk Pak Sultan, guru agama SMP Negeri 1 Jatirejo. Oke, Bapak Ibu, ya isinya ada lagi atau cukup ya? Cukup. Timbangan ditunjuk mana? Jadi Bapak Ibu kalau bisa, tidak hanya tanggung jawab kurikulum, karena bisa jadi kurikulum selanjutnya adalah jenengan. Bisa jadi kan? Bisa jadi kurikulum selanjutnya adalah jenengan. Ya ini hanya korban saja. Ya. Tapi berapa tahun Bu jenengan? Oh baru. Sebelumnya. Pak Tri, Pak War, ini yang pesan ini. Oh ini spesialis ke zaman alif sampai ya. Oke. Yang sebelumnya lagi? Pak Tri Bu. Oh masalah. Ini ngapunten loh. Jadi ini sudah S2 buatan menggurui karena dengan ahlinya, tapi kita sharing saja. Jadi Bapak Ibu, tujuan workshop kali ini ya memahami struktur dari si kurikulum satuan pendidikan, menyusun dokumen, mengintegrasikan pendekatan mendalam ini. Mungkin yang tadi disampaikan Bapak Kadis, ya jadi pembelajaran mendalam itu harus menjiwai dari kurikulum kita, termasuk dalam rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran itu juga harus berbau PM, ya, maksudnya lulusan sesuai 8 dimensi profil lulusan. Kemarin sudah muncul permennya, intinya sekarang sudah tidak berlaku profil pelajar Pancasila, ya, sudah tidak berlaku lagi. Sekarang ada 8 dimensi profil lulusan. Ya, kurikulumnya tidak ganti, kurikulumnya tidak ganti. Bapak Ibu nanti saya ini sebenarnya khawatir tadi ngomong atur kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya khawatir nanti ada yang tumpang tindih dengan Bapak pengawas, barangkali tumpang tindih. Tidak apa-apa, sifatnya penguatan. Jangan sampai nanti pengawasnya sudah, sampun, ini kok sampun. Nah jangan, kan buatan sekeco. Barangkali nanti ada yang sama, Ngomongin mulai ya. Jadi ini di bab 1 kurikulum. Ya kebetulan kalau di kurikulum saya belum pernah membuat secara utuh tapi kalau jadi kepala sekolah, ya alhamdulillah saya pernah diberikan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah SMP di salah satu pondok pesantren di Mojokerto. Tapi sekarang sudah tidak, karena harus fokus di dosen. Termasuk jadi GT itu juga pernah. Tapi insya Allah Mas,
Mas boleh panggil Mas. Kita kan masih sama-sama muda gitu ya. Oh masih single. S2 single. Paten baru. Oh pengantin baru. Masih single ya. Ya jadi itu. Jadi bab 1 itu tentang karakteristik satuan pendidikan, mulai dari karakteristik peserta didik, pendidik, geografi, sarpras, analisis rapor pendidikan. Ini yang membuat bahwasanya kurikulum ini tidak bisa copy paste dari lembaga lain. Pak, Bu, nggih, ente sing ngantuk napa? Nggih, jangan khawatir nanti kalau ada yang salah maju ice breaking. Nggih. Siap ya? Siap. Ya, ini yang membuat lembaga itu tidak bisa copy paste dari lembaga lain. Tidak bisa. Karena peserta didiknya aja berbeda. Kalau yang tadi ditunjukkan di sini daukur-dukur. Ya. Kalau sekolah lain bisa jadi imut, ya, bisa jadi imut kayak yang ngomong gitu ya. Nggih, ngomong turun di lokno sing mburi to. Iki narasumber cawili. Iso halo, anake loro. Itu masih dari istri pertama itu. Loh, nggih, satu dan satu-satunya. Ngoten lho. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Peserta didik berbeda, pendidik dan tenaga kependidikan berbeda. Beda. Jadi di sini jangan jauh-jauh, di sini dengan SMP 2 Jatirejo saja beda. Di sini ada bunyainya, ada psikolognya, ada atletnya, ada ahli kurikulumnya, ada apa lagi ada penyanyinya. Yang mana? Oh yang ini. Oh ya, jadi nanti SPG-nya nggak usah repot-repot ya, langsung saja musik gitu ya. Tuh betul, tamunya apa loh? Aduh, bahaya nih. Makin jantri mawon bu. Boten. Sampai nomor Pendidiknya berbeda-beda. Jadi saya itu menemukan sekolah. Ada guru sing ngomong apunten. Nggih. Nek IT pinter. Tapi nek nang kelas lho balas. Blas gitu loh. Blas. Nggih. Temen iki lah mboten nggih. Mboten. Boten nggih, di sini keren-keren Bu ya. Keren. SMP Negeri 1 Jatirejo. Apa gitu ya? Oh gitu ya. SMP Negeri 1 Jatirejo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kados ngeten putra-putri jenengan boten jenengan sekolah akan mriki rugi. Ini yang ngomong ini tidak sekedar narasumber tapi doktor kiai haji. Lo tambah mana ya? Sang nih, boten. Geografis, ya geografis muapunten. Saya itu, waktu saya fasil itu pernah zoom. Saya itu pernah ikut mungkin ketemu Berna, sempat ikut zoom di sini. Saya sempat ikut zoom di sini karena saya waktu itu ada acara di KKN. Saya ada KKN di Jatirejo. Waktu saya terbatas, kalau saya balik ke kampus terlalu lama. Akhirnya saya bismillah nunut SMP Negeri 1 Jatirejo merem-merem titik dianggap gak tahu diri banda gitu ya. Tapi alhamdulillah difasilitasi wifi, saya butuh wifi dan listrik itu alhamdulillah. Di sini ngapunten waktu itu belau wedhus. Oh, karena nggak ada mobil lewat. Jadi betul beleduk. Jadi belawet tuh. Ngeten iki kalau dibandingkan dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas yang sekolahnya di tengah sawah, yang mungkin asri, yang masih sejuk, dan yang kalau pagi ada burungnya cuit gitu ya. Ya itu kan pasti berbeda secara geografis. Apalagi di sini tuh
penambangan batu. Ya makanya orang sini kaya-kaya. Gitu kaya-kaya lah. Alhamdulillah, yang kaya. Yang kaya. Sarana dan prasarana dan sumber pendanaan pasti berbeda. Dulu kalau tidak salah yang sekolah penggerak itu ada tambahan pos-in ya, yang sekolah penggerak. Tapi ini belum gitu, atau bukan gitu. Itu bukan berarti yang bukan sekolah penggerak itu kalah dengan sekolah penggerak, tidak. Tapi hanya dari sisi kurikulum mungkin berbeda karena mereka dikawal langsung oleh kementerian. Nah, pendanaan pasti berbeda. Nah, kalau copy paste dari lembaga lain pasti tidak bisa. Analisis rapor pendidikan satu sekolah dengan sekolah yang lain juga pasti berbeda. Maka jangan sampai copy paste. Nah, kalau bahasanya anak sekarang, copy paste dari sekolah lain, termasuk copy paste dari tahun lalu. Nah, copy paste dari tahun lalu, kalau perkembangan kan pasti ada perkembangan, pasti ada perubahan. Nah, ini pun yang kita maksudkan tadi. Jadi ini materi dari kurikulum Merdeka, dan perlu dipahami sekali lagi, kurikulum kita tidak berubah, hanya pendekatannya pakai pembelajaran mendalam atau deep learning. Tapi kita sudah serap menjadi bahasa Indonesia pembelajaran mendalam. Ya, jadi siswa-siswi kita itu berbeda. Jangan dipaksa sama. Murid kita itu berbeda, jangan dipaksa untuk sama. Yang penting tujuan pembelajaran sudah tercapai, ya sudah. Ya, jangan dipaksa. Kamu itu harusnya seperti saya dulu loh. Saya dulu kalau sekolah, ya nopo biasa. Jadi kan ngoten nggih. Kalau jadi selalu cerita saya dulu nggak pernah berani sama guru. Saya dulu. Sekarang terus pundi Bu? Pak, murid-muridnya aman nggih. Kemriki mboten lari nakal blas nggih. Mboten enten nggih. Mboten enten, masyaallah. Nggih, perlu dicek nih. Jadi berbeda. Ngeten nggih. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Kalau yang kita berikan sama, ada siswa yang tidak terfasilitasi. Jadi kalau yang kita berikan sama, ada siswa-siswi yang tidak terfasilitasi. Nah, ini mungkin yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Nah, yang sudah pinter ya sudah, kita kasih pengayaan. Pengayaan itu kan ya untuk yang sudah ya materi yang lebih tinggi atau yang ya lebih kaya gitu, pengayaan. Nah, ini seperti ini. Jadi kita fasilitasi sehingga mereka semua mengerti apa yang kita maksudkan, apa yang kita jelaskan, mereka paham. Ini mungkin sekilas. Jadi kurikulum. Selanjutnya, nah tadi pagi senam ini, ya tadi pagi sudah senam ini, tidak perlu senam lagi di sini. Ya, mulai nah, tadi pesannya Bapak Kepala Dinas, kalau pengen pembelajarannya mendalam untuk siswa, guru nih ya kudu iso pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang kalau kita sendiri tidak yakin? Bagaimana kita memahamkan orang kalau kita sendiri tidak paham? Tidak bisa. Maka sebelum kita memahamkan orang lain, kita sendiri juga harus paham. Contoh ini tadi bangun pagi. Ini biasanya yang bangun lebih pagi itu yang bapak-bapak atau ibu-ibu? Pak, bapak, mungkin dah. Bapak-bapak nih mantu seperti lemalin dong. Oke, ibu-ibu boten nggih, boten. Masa? Oh jam. Nah, ini jam loro. Oke, ini contoh. Ini juga tidak hanya kepada anak-anak ini.
Ya, tidak hanya kepada siswa-siswi kita, kepada anak-anak kita ya bagaimana kalau misalnya ngapunten nyuruh anaknya bangun pagi tapi bapak ibunya tidak bangun. Bagaimana menyuruh anaknya sholat kalau bapak ibunya tidak sholat? Bisa didengarkan bapak ibu yang di rumah. Kalau jenengan putra putri jenengan pengen taat beribadah tapi orang tuanya tidak taat, ya jangan salahkan guru-gurunya. Gak sembahyang gurune sing salah. Yo ayo bareng. Dengar nggih? Dicatat. Gak nganut iki. Gak dicuatet deh. Tolong dicek Bu, sinten niku? Aku di sinten niku. Terus dikon nyatet gak nganut, ngono kepengin pinter. Ya. Oke, jadi ini betul terjadi. Ini masalah guru agama. Oke. Masalah guru agama itu seringkali anak gak bisa ngaji, gurunya yang disalahkan. Anak gak bisa sholat, gak mau sholat, yang disalahkan guru agamanya. Ternyata dicek. Oh iya. Siapa yang marah-marah ini? Oh ini lagi. Wah, itu kalau dulu di konsep kurikulum merdeka itu loh, ini padahal guru penggerak ini ya. Itu ada yang namanya dispos. Ya, disiplin positif itu dilarang menghukum siswa. Marah-marah, cuma nyuruh masuk. Oh, nyuruh masuk. Tapi nadanya tinggi ya. Oh, atau suara, karena penyanyi ya. Oh, atau karena corong ya. Oh, karena corong. Oke, kalau tak pikir. Cek gak ngerepoti sing nyunting nih. Ya Allah. Ya, makanya saya nggak mau jadi artis ya gitu ya, harus nganut kameramen gitu kan. Ya jadi itu beribadah. Oh ya tadi sudah juga saya terangkan. Ini juga di rumah bapak ibu yang ada di rumah, putra putri kita tolong dikawal ibadahnya. Guru yang ada di sekolah hanya mengingatkan, tidak bisa 24 jam memantau. Nah, tapi paling tidak ngeten iki tidak hanya tugasnya guru agama mengingatkan. Bu, Pak, guru agama nggih ilok. Apa ilok itu? Nggih oleh ngelingno nek nang omah iki ya kudu salat. Lho bapak kula lho gak tau salat. Iku urusane bapakmu. Urusanmu karo pangeran. Salat iku wajib. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak pengajian umum. Berolahraga. Nah, berolahraga nggih minimal. Nggih, nek ibu-ibu niku masak, nyapu. Bapak-bapak. Push up. Nggih. Nggih. Jadi olahraga. Bapak-ibu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Niki saya kemarin alhamdulillah sebelum berangkat olahraga. Saat niki boten belas. Niku ternyata jalan dari mungkin Bana nanti bisa cerita juga, jalan dari tenda Mina ke lempar jumroh kembali ke tenda niku 3 jam jalan kaki non stop. Kita nek 3 jam niku mriki pundi? Surabaya. Jalan kaki, Bu. Jadi jalan kaki non-stop itu 3 jam. Lho mboten niku nek gak punya fisik yang kuat, nggih bahaya. Oke. Tepuk tangan untuk artis kita. Kalau kita marah lho rono. Wis kasih tahu wis. Nggih. Jadi memang olahraga itu penting, nggih. Olahraga itu penting. Jadi tanamkan kepada siswa-siswi kita minimal gitu. Mungkin ini penting, minimal bantu orang tuanya nyapu, buang sampah. Itu kan juga lumayan kalau misalnya nggak harus lari-lari, ya minimal membantu orang tua. Intinya boten mager, males gerak utawa generasi rebahan. Nggih, leres. Kepengin boten ngeten nggih. Guru yang suka rebahan ngeten masih istirahat siang ngeten nggih boten rebahan nggih. Tetep di depan laptop ngeten nggih. Menyiapkan perangkatnya. Perangkatnya pun mantus daya niki. Sudah Bu? Di laptop. Sudah. Di laptop. Oh, di laptop.
Jadi kirang baterai ini nopo. Oh di foto sih kalau tak action cek kan. Asli ini mulai pas-pasan. Jadi perangkatnya juga dikerjakan. Jangan sampai nunggu di obrak-obrak atau nunggu di diancam-ancam. Kalau nggak ngumpulkan nanti tunjangannya tidak. Itu tunjangan itu begini. Ada nih. Jadi oh ya, aku tadi menyimpang sedikit nggak apa-apa nggih. Tadi 3 jam jalan Bapak Ibu, maka haji itu enak di usiamu muda. Bisa. Pokoknya nang daftar. Ya, ini biasanya saya sampaikan itu jangan sampai ada orang Islam itu kualik onopo. Ada yang sepedanya PCX di sini atau yang NMAX tadi siapa? Pak Tri. Atau yes, NMAX baru. NMAX baru itu harganya berapa? 35 haji niku daftar haji namung 25. Ngapunten isok tuku NMAX gak isok daftar haji. Iku enten mriko ten Amerika Serikat nggih. Temriki boten. Jadi jangan sampai jadi orang Islam kebalik isok tuku NMAX 35 lho isok daftar haji 25 juta gabu tadi lho jenenge wong tua. Wong nek syukur ngeterno nang omah nang sekolahan. Saya dulu beberapa tahun ini pakai Shogun. Tahu Shogun ya? Itu kemarin saya jual harga 2 juta. Ya 2 juta terus ganti yang lain harga 20 juta 2 juta dengan 20 juta fungsinya sama. Maka hidup itu murah, yang mahal itu adalah gengsi kita. Hidup gengsi. Makan sehat dan bergizi. Nah, ini ada program apa itu Pak Prabowo? Belum kesini gitu. Masih di mana itu? Sampai Bangsal. Satu-satunya. Bangsal saja. SD. Belum sampai sini. Itu gurunya juga dapat. Oh enggak, hanya siswanya saja. Padahal gurunya juga butuh nggih. Butuh nggih. Nggih, silakan nanti japri Pak Prabowo. Gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Ngeten iki yang diceritakan Pak Lutfi tadi. Ya, Pak Lutfi tadi bilang saya juga tidak selamanya jadi kepala dinas. Ya nggak tahu ini kena mutasi atau tidak. Kita doakan semangat terus berjuang Pak Lutfi ya untuk membina guru-guru di sini. Tidur cepat. Ya kalau tadi disampaikan Pak Lutfi muridnya saja, tapi survei membuktikan tidak hanya muridnya, tapi juga gurunya. Tadi malam tidur jam pinten? Masa sih? Lalu video call jam 11 dengan saya itu. Ayo lali, dilali-lali gue ya apa sih? Katiakon ya. Loh, kayak gitu. Iya tambah ikan. Oh, bukan jenengan gitu. Oh, cuma mirip ya. Oh, sudah minta nomor saya ini. Jadi saya itu ya kalau pas sudah sibuk-sibuk ini biasanya memang saya itu jam 9 jam 10 itu sudah tidur, tapi tadi malam ya gara-gara bukan menemui acara bareng Gus Bara di Pendopo Kabupaten Solawat itu ya akhirnya harus tidur lebih malam. Nah, waktu itu biasanya tidur lebih malam. Ya mungkin Bapak Ibu juga merasakan kalau tidur lebih malam bangunnya juga berat. Ya, berat apalagi ya kalau rumahnya dekat musola. Ada yang rumahnya dekat musola? Ada ya? Ada. Nah, ini kalau rumahnya dekat musola terus sekali gak jamaah subuh kok cipan panese kok cari bu guru cari pak guru gak tahu jamaah jelas itu tutup guru SMP Negeri 1 Jatir jelas. Bapak Ibu yang ada di rumah
guru-guru SMP Negeri 1 Jatirejo selalu jamaah di masjid dan musola. Kalau tidak percaya cek nanti. Kalau terbukti beliau tidak sholat di masjid dan musola, silakan japri nomor di bawah ini. Ya, ini sudah guys. Ini harapannya menjadi generasi emas Indonesia berkarakter di tahun 2045. Semoga kita diberikan panjang umur, bisa menemani putra putri kita sampai 2045. Sampai 45 saja? Sampai lebih pintar Bu. Ya, paling tidak menemani putra putri kita, termasuk putra putri kita di rumah. Ya, putra putri kita di rumah semoga bisa menemani, bisa ngomong putu barang kata nggih. Amin. Nah, ya tadi sudah nek muridnya dituntut koyo ngeten iki nggih. Ya. Dituntut tidur cepat, ya, makan bergizi. Makanannya apa? Tadi saya juga belum. Oh. Telat. Masya Allah, ini kan lapar nama Bu. Tolong diambilkan ya. Ini kayak telas gitu. Oh iya. Masya Allah, ini kok mangan situasi bergizi. Bapak Ibu yang ada di rumah, barangkali ada jajan-jajan lebih. Mau dalu kenduran, boten telas. Nah, tapi kalau saya itu seringkali kalau ada berkat itu ya kalau memang nggak itu masuk kulkas besok bawa ke sekolah. Jadi kan ngeliatin oh Allah berdoa itu. Itu cuma nang kini berarti di kantor banyak gitu makanan gitu. Alhamdulillah cuma di sini tadi ya mungkin lain. Ya kalau pertemuan 3 kali tolong nanti yang kedua dan ketiga ditingkatkan ya gizinya. Ya, bab 2, Bapak Ibu, bab 2. Ya, visi, misi, tujuan. Ya, bab 2 itu ada visi, misi dan tujuan. Ya. Visi menggambarkan strategi yang diharapkan, misi kata kerja operasional yang terukur untuk mencapai visi. Nah, tujuan adalah strategi dan cara konkret untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, ini perlu dicek nih, hafal nopo boten ini. Kurikulumnya langsung boten. Aku paling gak, kalau paling boten wantun nih, nang ngerti, boten hafal nggih. Tapi setelah ini hafal semuanya nggih. Karena kita di sini yang buat. Nggih. Jadi visi misi itu bukan buatan orang lain, buatan kita sendiri. Maka adanya review kurikulum seperti ini salah satunya ngecek. Jangan-jangan visi misi kita sekarang ini sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai. Bu, wonten niki visi misinya kalau boleh baca. Oke, coba mungkin kita sambil di cross check ya, karena memang review kan, review ini. Oh ada. Nih, sambil menunggu kita oncei semampunya nanti. Bapak Ibu, ada yang tahu visi misi sekolah mana yang buruk? Ada? Visi misi tujuan sekolah manapun pasti baik. Hanya saja relevan atau tidak itu yang jadi pertanyaan. Mungkin Bu Ena bisa membantu dibacakan. Ini tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin, ya. Ya. Visi sekolah kita adalah terwujudnya generasi penerus yang beriman dan takwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta cinta lingkungan. Oke, cinta lingkungan cocok ya, cocok ya. Tapi sekali lagi juga perlu direview, ya. Ya karena itu tadi tidak ada satupun visi misi sekolah yang buruk, tidak ada. Hanya relevan atau tidak ini yang perlu harus perlu direview, diteliti dan kalau perlu direvisi. Nah, direvisi. Ya. Terus misinya benar? Oh banyak. Misinya ada berapa itu?
Ngapunten lho nggih Bu Erna niki nggih guru kula senior kula tapi kula minta tolong mboten ngengken lho.